What's up bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama saya Bro Repi, Bro Yuda. Hari ini nggak ada Bro Yoyo ya. Ada bro kemana bro? Kira-kira bro. Sing lamun nih. Lagi makan odading dah lo. Kita akan membahas, biasa kalau kalau berdua nih membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia nih Bro Yuda. Pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau berdua biasanya pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran. Kita kan beberapa minggu kemarin kita tidak membahas tentang pembelajaran ya. Iya udah ada 2 minggu ya bro. 2 minggu kita bahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia nih Pak Yuda. Khususnya teks prosedur. Jadi hari ini ada teks prosedur. Teks prosedur. Kita kalau tidak bicara teks prosedur untuk SMP atau SMA, tapi di Teks prosedur ya bro. SMP dan SMA ada ya bro ya. Ada. Nah, apa sih bro prosedur itu apa sih? Kita kan itu yang menjadi pertanyaan anak, apa sih prosedur tuh yang di belakang kamera atau apa gitu? Apa tuh bro? Itu produser gitu ya. Nah kalau prosedur itu apa sih gitu kan? Nah, kalau kita tahu tentang teks prosedur atau kalau kita tahu prosedur itu apa, dari mulai kita bangun tidur nih Bro Yuda sampai dengan kita tidur lagi itu melakukan sebuah prosedur. Contohnya Pak Bro Repi ya, Bapak ya. Kan kalau kita bicara makna prosedur itu adalah langkah-langkah, tahapan-tahapan gitu ya. Kalau kita bicara prosedur itu kita ingat tentang langkah-langkahnya. Tentang langkah-langkah. Jadi simpelnya adalah ketika kita melakukan suatu langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Itu adalah prosedur gitu ya. Mau minum mungkin bro, mau bikin kopi. Betul. Prosedur Buat kopi, membuat prosedur. Contoh sederhana deh, lagu anak-anak bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Sekarang gitu bangun kan. tidur lihat HP bro. Oh iya. itu adalah Nggak sebuah langsung mandi kayaknya bro. itu adalah sebuah prosedur bro. Secara tidak langsung kita sudah belajar prosedur Ya, gitu. langkah-langkah yang harus dilakukan. Di mana kita mandi aja. Prosedur tidak? Prosedur, Bro. Nggak mungkin kan sekarang kita gosok dulu terus kasih odol kan. Baju belum dibuka bro. Nah, baju belum buka. Nah, itu ada sebuah tahapan. Makanya kalau kita bicara prosedur adalah kegiatan yang kita lakukan dalam keseharian pun itu melakukan sebuah prosedur. Ada langkah-langkahnya, ada prosesnya. Lalu dalam bahasa Indonesia apa? Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia prosedur itu adalah melakukan sebuah langkah-langkah. Nah, kalau kita bicara teks, otomatis adalah teks yang memaparkan sebuah langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan gitu kan. Supaya tujuan itu tercapai dengan baik bro. Betul Bro Yuda. Dari langkah-langkah itu ada tentang bagaimana membuat, Lalu apa lagi bro? memainkan, dan menggunakan. Kalau membuat tuh contohnya apa nih? Membuat itu mungkin Contoh sederhana deh. ya Bro Repi mungkin sering beli mie nah, dalam ya kan? atau kopi ya kan. Ketika kita membuat kopi, Biasa di kemasannya itu bro. dalam kemasannya di belakang kemasan itu suka ada Langkah-langkah cara membuatnya. Air panasnya berapa derajat, kopinya berapa banyak. Nah itu adalah langkah-langkah tentang prosedur. Langkah-langkah. Mie rebus pun sama ya, mie rebus juga di rebus, ya, belakangnya ada langkah-langkahnya. Cara penyajiannya pun ada kan bro Repi. Teh jus Nah, itu merek ya. Hari ini gratis, besok bayar gitu ya. Ada langkah-langkahnya gitu kan. Nah, ini kalau kita lihat itu tadi bagaimana cara membuat bro. Ada lagi ternyata prosedur itu bagaimana cara memainkan. Contohnya Bro Repi apa tuh bro? Memainkan ya alat musik. Dimainkannya cara. Ya, cara memainkan alat musik itu adalah sebuah prosedur juga. Bagaimana bermain gitar, bermain keyboard. Seperti apa bro? Iya. Kunci-kuncinya kan bro. Kunci-kuncinya seperti apa itu adalah prosedur. Kemudian ada juga buat aja prosedurnya apa sih Pak? Bro Yoyo biasa. Orang ketiga itu bro. Apa orang ketiga itu? Kalau orang ketiga itu namanya apa nggak tahu ya. Itu biasa ngasih kertas bro. Kayak apa namanya kalau di ini tuh ya, di TV-TV. Nah itu adalah prosedur bro ya, tentang memainkan, main alat musik, kemudian main game juga bisa jadi prosedur. Bisa. Cara gimana nih ini? Ya cara-caranya gitu kan. Apa bro? Ada lagi cara tadi apa? Menggunakan. Menggunakan apa tuh? Nah, menggunakan berarti jelas cara menggunakan ini banyak sekali bro Yuda. Contoh kecil adalah blender. Ya. Menggunakan atau menyalakan komputer, menyalakan TV,
menggunakan mesin cuci atau alat elektronik yang ada di rumah, ada panduannya mungkin ada ya, bro, panduannya betul. Cara menggunakan motor juga sama, bisa jadi. Kadang-kadang kalian juga mungkin mengantar orang tua untuk ke ATM, bro ya, bisa masuk situ dalam ATM itu adalah sebuah prosedur. Nah ini ada langkah-langkahnya. jadi kalau kalian teliti dalam keseharian kita sudah banyak melakukan prosedur secara tidak langsung. Bermain bola pakai prosedur nggak? Pakai prosedur. Pakai taktik segala macam. Pakai taktik segala macam. Makanya segala sesuatu itu menggunakan prosedur, bro. Ada aturan-aturannya agar mencapai tujuan tercapai kan gitu ya. Jadi tujuan kita mempelajari teks prosedur itu adalah agar mencapai sebuah tujuan dapat tercapai dengan baik gitu ya, gitu kan. Nah, jadi lebih beraturan, bro. Lebih beraturan, urutannya lebih tepat gitu kan. Kan nggak mungkin kita sekarang masak matang dulu baru dibuat kan gitu ya. Iya, bro. Pasti dibuat dulu baru matang kan gitu. Sebelum dibuka kemasannya langsung di langsung di mie rebus gitu kan, nggak direbus, diremak-remak gitu, itu biasa ya bro ya. Biasa itu ya. Remak-remak dulu nih, bro. Remak bumbuin gitu kan. Nah itu adalah Bro Epi lagi sakit ya bro? Agak sedikit bro. Banyak pikiran bro. Terus saya banyak lemak bro. Itu ya bro ya. Jadi kalau kita bicara prosedur, pasti kaitannya adalah tentang bagaimana cara membuat, melakukan ataupun memainkan suatu hal agar sesuatu itu dapat tujuannya bisa tercapai dengan baik ya bro ya. Itu bro. Ini cuaca nih mendung bro. Ya harus banyak minum vitamin. Vitamin apa bro? Vitamin apa ya bro? Wah, Epi kayak lagi sakit, bener-bener sakit. Pasak bumi ya. Ya itu bro ya. Ada strukturnya bro sedikit mungkin. Struktur ada jelas. Setiap teks pasti punya struktur bro. Kalau kita lihat teks prosedur itu strukturnya adalah isinya ya tujuan dan langkah-langkah. Jadi tujuan dan langkah-langkah itu termasuk dalam struktur dari teks prosedur. Tujuannya ya jelas, tujuan untuk apa bro dilakukan teks. Betul. Ya. Di dalam langkah-langkah itu nasi goreng misalkan ya bro. Ya nasi goreng. Nasi goreng makan nasi goreng bro. Maka kalau broyo nasi direbus bro. Oh iya nasi direbus. Semua udah. Broyo udah nggak makan nasi putih bro sekarang. Makannya apa bro? Nasi goreng. Nasi goreng. Wasik bro. Main barbel terus bro. Sekarang lagi ini diet biasa. Jadi itu ya bro ya. Tadi sampai mana tadi? Oh ya tujuan berarti apa yang ingin dicapai. Kemudian langkah-langkah bro. Langkah-langkah itu berisi tentang alat dari awal sampai akhirnya bro ya. Iya kan, alat, bahan dan cara. Bahan sama cara. Iya kan. Atau mau dibalik, bahan, alat, cara bisa. Iya kan. Kalau alat ya berarti alat yang digunakan apa saja. Bahan yang digunakan ya untuk biasanya kalau kaitan dengan bahan itu adalah tentang membuat bro. Mulai bro. Iya, tapi kalau biasanya kalau tentang cara memainkan itu lebih kepada alat. Ada perbedaannya. Itu ada perbedaannya. Kalau membuat pasti ada bahan. Ya. Bahan berisi tentang bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu atau untuk mencapai tujuan itu. Misalkan nasi goreng apa aja bro bahannya bro? Goreng bahannya jelas pasti. Sekarang nasi goreng gampang bro. Apa bro? Nggak pakai mau ngiris-ngiris bumbu lagi. Apa gitu? Cukup nasi dengan bumbu racik. Itu gampang bro, sekarang bikin nasi goreng udah buat bumbu racik. Ini koki sebenarnya. Koki. Ya, di hotelnya bro. Iya, saya koki ini Lohan. Tapi kalau Lohan di sini bro, saya di sini gimana bro? Itu ya. Jadi kalau kita bicara tadi struktur itu adalah tujuan, alat dan bahan. Tujuan, alat dan bahan. Tujuan, alat dan bahan. Nah, kembali lagi informasi yang terdapat dalam teks prosedur tadi kita kaitannya adalah tentang sudah membahas ada pengertian teks prosedur sampai dengan jenis teks prosedur itu ternyata ada yang memainkan, membuat dan menggunakan gitu ya. Nah, kemudian tadi struktur ada tujuan dan langkah-langkah. Hitung ini bro. Iya. Mendua bro. Kayak 1, 2, 3 gitu. Mati lah. Itu ya. Jadi kalau kita bicara teks prosedur itu cakupannya luas. Itu kalau kita bicara di kelas 7 SMP ada teks prosedur. Ya selalu menggunakan prosedur. Menggunakan prosedur. Sering banget ya bro ya. Sering. Ya kan saya bilang kan dari mulai kita buka mata sampai dengan tutup mata bro. Kok kita ulangin lagi sih bro? Iya kayak udah ya. Nah kalau kita bicara prosedur ternyata di SMA juga ada bro Yuda. Ada. Itu lebih kepada prosedur kompleks. Kompleks bro.
itu ada pembuatan KTP misalnya, pembuatan KTP, pembuatan SIM, pembuatan buku tabungan. Itu adalah prosedur yang kompleks. Lebih kompleks ya bro. Tapi esensinya sama Sama cara prosedur, membuat, ada proses tentang ya. cara membuat, di mana dalamnya ada tujuan dan langkah-langkah. Ya, jadi kalau kita bicara teks yang membahas tentang langkah-langkah, membahas informasi tentang langkah-langkah membuat, melakukan dan memainkan, itu adalah teks prosedur. Ya, Prosedur. mudah-mudahan adik-adik di rumah bisa sambil belajar teks prosedur. Jadi kita singkat belajarnya sih. Kita singkat bro, ya kan. Berhubung sekarang cuaca lagi enak juga. Jangan hareudang bro. Hareudang. Nyanyi dong bro. Gitu ya. Nah, kita belum bahas ciri bahasa atau mau dibahas bro? Terserah bro Repi deh. Kita kasih gambaran sedikit deh ciri sedikit bahasa. aja bro. Udah berapa menit bro? Kita durasi sih bro. Durrahman bukan bro. Baru 10 menit. 10 menit bro. Kasih waktu 3 menit untuk menjelaskan ciri kebahasaan. Boleh deh. Mainkan bro Repi. Ciri kebahasaan dalam teks prosedur biasanya ada tentang Yang pertama bro. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ya? Tentang keterangan cara dan alat. Cara dan Alat. Biasanya di dalam teks prosedur ada kata keterangan cara dan alat. kata keterangan bro. Iya, kata keterangan. Baik cara ataupun alat. Kalau cara berarti dengan contohnya dengan tepat. Nah, dalam teks prosedur juga ada kalimat perintah. Halus ya bro. Ya, perintah masukan. halus. Ya, masukan Goreng. yang ditandai dengan akhiran lah, i, kan. Gampang gitu ya. Akhiran lah, akhiran i, dan akhiran kan. Ambillah, bumbui, masukkan. Nah, itu adalah tiriskan. Tiriskan, itu adalah kalimat perintah. Halus ya. Betul. Tadi yang pertama ada keterangan cara dan alat. Kalau cara, dinginkan, makan selagi hangat, itu berarti keterangan cara ya. Kemudian ada kalau alat, iris dengan pisau, misalnya, itu adalah keterangan alat. Nah, yang ketiga, betul. Yang ketiga tadi kedua ya bro ya. Dua. Yang ketiga itu ada numeralia. Numeralia itu bukan Nur Amalia ya bro ya. Bukan. Numeralia itu adalah tentang bilangan, kalimat bilangan atau kata bilangan. Itu bisa tentang pertama, kedua, satu siung, dua siung. Pertama itu ya. Masukan, dua irisan. Nah, itu adalah iris lah. Betul. Kemudian yang keempat itu adalah keempat bro. Iya, keempat. Bener bro. Bener, 4. Yang keempat adalah kriteria batasan. Kriteria batasannya gimana tuh bro? Kriteria batasan itu biasanya berisi tentang ukurannya bro. 500 cc kalau air. Kalau segini ukuran 1 ton bro. Ya, kita bahas ini bro, tentang prosedur kan. Pasti ada kriteria batasan. 500 cc, 2 siung bawang merah, 3 siung, 4 siung, ada. Ya batasan ukurannya. Kan kita membuat sesuatu nggak mungkin over. Masukkan bawang misalkan. Goreng lah bawang. Sekilo kan mungkin kan bro ya. Mau hajatan itu. Jadi harus ada batasannya. Nah, itu adalah kriteria batasan. Tadi satu apa? Satu itu tadi apa bro? Suka nggak konsen gini bro? Satu tadi adalah tentang keterangan cara dan alat. Yang kedua tadi adalah tentang lupa bro. Tadi tuh bro ya. Keterangan cara dan alat. Numeralianya bro. Kemudian kriteria batasan, bro. Ada kalimat perintah. Kadang-kadang kita faktor usia nggak bro? Faktor usia bro. Enggak bro. Adik-adik di rumah bisa sambil cari referensi lagi. Iya, lebih banyak referensinya. Bisa membuka buku kementerian juga ya bro ya. Itu saja bro. Segitu bro. Iya, kayaknya saya agak lemes nih. Bro Repi lagi lemes. Iya, lagi lemes gitu. Lagi tapi tetap semangat bro. Belajar bahasa Indonesia itu harus semangat. Kalau kitanya lemes di rumah lemes bro. Ya kan? Lemes lemes bro. Lemes. Jadi kita tetap akan membahas tentang konten pembelajaran, berikan kritikan, komen, saran untuk video selanjutnya. Di mana bro? Di sini. Atau ingin membahas tentang teks apa di selanjutnya, kita akan bahas. Ya. Saya Bro Repi, Bro Yuda. Like, comment, subscribe. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.